Kang Sobari, ada masukan buat apa? Buat saya, kata Prabowo ke Kang Sobari. Itu akan jawab apa Kang Sobari itu? Oh, tidak susah. Gak susah? Tidak susah. Apa itu jadi jawabannya? Jangan pidato. Inti sarinya Bung Karno petik. 8 kita punya presiden. 8 kan presiden kita nih sekarang. Ya. Yang menurut Kang Sobari paling oke yang mana? Ya karena dia tidak sadar bahwa dia diperalat. Diperalat oleh? Iya oleh Jokowi lah. Kemana anak Profesor Sumitro ditipu oleh anak kampung lahir pinggir kali. Dia jenderal. Ditipu, diperalat oleh orang yang sekedar jadi wali kota tempo hari. Menit ya, beberapa jam yang lalu lah ya. Angka itu lahir dari Ada seorang mirip, saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 10. Sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah masuk. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Jokowi ungkapannya rendah, tapi itu kekerasan politik. Saya lawan. Itu justru itu bagian yang nggak penting itu. Tapi kan kelihatannya kalau ini Kang, masing-masing presiden dan keluarganya itu menjaga presiden dan keluarganya juga gitu. Jadi selama masih gimana ya? Jadi ya gitu deh. Kang Sobari paham kan maksud saya itu. Jadi presiden yang sekarang menjaga marwah presiden sebelumnya. Gitu-gitu terus. Jadi Iya. ya jauh panggang dari api kalau kemudian misalnya kita menginginkan ada pengadilan gitu. Ini yang keliru. Nah ini yang mau dikritik. Ini yang keliru. Menjaga kewibawaan senior kita, dijaga. Sepanjang dia sendiri berada di garis kewibawaan. Kalau dia berada di garis kedurjanaan, presiden harus berpolitik. Wah, gue nggak ngerti nih. Lu yang ngomong sono tarik ke pengadilan, gue pura-pura nemani dia. Iya. Jadi begitu. Kalau presiden yang masih hidup, yang masih berfungsi, yang masih bekerja, membiarkan kedurjanaan merajalela, presiden bersangkutan durjana. Dalil agama kan ini, membiarkan kejahatan merajalela, dia penjahat. Nah karena itu dalam dunia politik moralitas dengan keagamaan, iyalah sahabat kita itu, sahabat kita. Selama dia berada dalam garis lurus kebenaran, sahabat. Tapi kalau dia sahabat secara fisik tapi secara spiritual bukan. Bukan. Oh dia sahabat secara fisik tapi secara politik pun bukan. Jadi ya silakanlah parlemen mau apa. Silakanlah rakyat mau apa. Gua nggak ikut-ikut. Gua perlu presiden yang masih berfungsi harus punyalah keterampilan semacam ini. Bukan menyembah, bukan mengabdi lalu melindungi. Dia penjahat. Dia penjahat, Bung. Itulah negara menjadi tidak berfungsi karena kayak gitu. Oleh karena itu, kalau presiden yang masih aktif tidak bisa diharapkan apa-apa, apa ini mau menyerahkan kepada amuk massa? Ini lu nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngambil kebijakan apa-apa, nggak bisa mengambil tindakan apapun, nggak bisa. Lu nggak bisa berarti amuk massa ini, karena rakyat nggak punya bahasa lain. Hanya dua bahasa rakyat itu, nerima. Patuh, toat. Satu bahasa. Kalau melawan, udah gitu amuk. Amuk massa.
Wah, Melayu itu ya Melayu ungkapan dulu Melayu, sekarang itu Indonesia namanya. Karena karakter Melayu zaman dulu itu menjadi karakter Batak, menjadi karakter Palembang, menjadi karakter Jawa, menjadi karakternya orang Jawa Timur sana, karakternya orang Ambon, menjadi karakter Indonesia. Ngamuk. Karena kita pemilik Republik ini. Iya. Karakter Indonesia itu seperti apa tuh? Karakter Indonesia, nah itu adalah Bung yang kita bisa klaim. Tapi sebenarnya karakter Indonesia itu umpamanya kalau kita lihat dari sudut cara orang kaum Nahdien berpikir, kan ada karakter Indonesia di sana. Sebutannya Islam Nusantara. Itu artinya Islam Nusantara itu Islam yang merata di berbagai tempat di seluruh Nusantara ada suatu karakter keislaman. Di sana apa karakter keislaman? Menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kebangsaan, ramah kepada orang lain sebagaimana kita ramah di dalam lingkungan kita. Itu ada kata keislaman dan keindonesiaan. Itu satu karakter semacam itu. Kalau dilihat dari perspektif orang NU. Sekarang kalau dari perspektifnya Bung Karno, kan ada Indonesian character. Bung Karno ingin membuat suatu. Mari kita bangun suatu yang namanya nation building and character building. Nation building ya membangun kebersamaan di seluruh Nusantara, di Republik Indonesia, kebersamaan kita Indonesia. Loh, karakternya apa? Kita melawan kaum penjajah, kita melawan kaum namanya kolonialis dan imperialis. Begitu Bung Karno sudah cukup lama jadi presiden, golongan kolonialis dan imperialis itu lahir dalam corak lain. Neokolonialis, neo-imperialis. Masih dilawan orang kayak gitu. Neo. Itu masih lawan. Neo-resistant. Neo-resistant, new resistant. Ya. Bung Karno punya karakter. Terbayangkanlah ada karakter Indonesia, ada jiwa Indonesia. Itu ada dalam satu, ya barangkali kalau inilah kekuatan Ben Anderson barangkali. Itu komunitas itu yang kau bayangkan. Ini agak sulit menganggap Ben Anderson, meniru Ben Anderson punya pikiran bahwa community yang kau anggap sebagai community itu hanyalah imagine yang kau bayangkan saja itu. Nah, saya tidak bisa toh membayangkan komunitas Jakarta itu hanya yang kita bayangkan, enggak, karena itu real. Ya. Tapi rupanya baru ketemu, Bung, di antara karakter. Umpama kita bicara karakter Betawi. Ya. Wah, karakter Betawi itu tersinggung kalau hal-hal yang mulia, yang agung, umpamanya urusan dengan moral keagamaan, disampai diejek orang, karakter Betawi tidak bisa begitu. Gotong royong, orang Betawi juga mengenal itu. Bukan juga mengenal secara kuat. Seperti halnya nanti ketemu di komunitas-komunitas kemana-mana, tiba-tiba udah unsur sama. Jadi karakter itu memang baru kita bisa, itu barang yang imagine, yang imajinasi kita. Susah ngeliatnya. Bahkan nggak bisa. Tidak susah karena itu. Tapi Bung Ben itu menganggap itu yang kau imajinasikan, tetapi itu pula lah what so called reality. Oke. Jadi memang agak lembut, dia punya mainan. Kalau community saja, suatu kelompok masyarakat, itu pun itu hanya imagine dari kita. Itu kan mainan teori pada gagasan yang onolah lembut lah. Nah,
kembali dari Bung Karno punya imajinasi mengenai nation. Nation itu apa nation itu? Ya bagi Bung Karno ya perkara real. Nationku ialah kelompok-kelompok masyarakat yang dulu pernah dijajah Belanda dan kemudian meluas kepada Papua ketika Papua masih dijajah Belanda. Kecuali komunitas yang sudah saya merdekakan, itu juga komunitas yang masih dikuasai oleh Belanda, itu Papua. Ya macam gitu. Itu imagine tentang komunitas Indonesia, komunitas bangsa. Nah, itu Bung, kemampuan membuat imajinasi semacam itu tidak sekedar urusan akademik. Sebenarnya itu menjadi perkara real dalam dunia politik. Prabowo, nah sekarang urusan Jokowi dan anaknya sudah kelar. Ya. Kita boleh membicarakan Prabowo. Prabowo nggak punya imajinasi. Gini Bang, Kang Sobari. Misalnya ya, kita berandai-andai boleh dong. Misalnya ketemu Prabowo, ketemu Presiden Prabowo. Kang Sobari, ada masukan buat apa? Buat saya, kata Prabowo ke Kang Sobari. Itu akan jawab apa Kang Sobari itu? Oh, tidak susah. Gak susah? Tidak susah. Apa itu jadi jawabannya? Jangan pidato. Kenapa sih? Sebelum pertanyaannya, aku sudah punya jawab. Jangan pidato. Oh, tapi kan program itu laksanakan. Jangan pidato. Nggak bisa pidato. Nggak ada isinya. Nggak merangsang suatu imajinasi, membuat bangsa yang mendengar itu menjadi pintar, menjadi terangsang, memiliki suatu rangsangan yang dahsyat. Nation building, rangsangan itu geopolitik dalam wawasan Prabowo. Anda punya geopolitik. Geopolitiknya Prabowo itu ya Amerika. Bung, mari kita cek ya. Ketika Bung Karno berteriak go to hell with your aid. Persetan. Kau punya bantuan pembangunan persetan. Makanlah sendiri. Aku dalam keadaan seperti ini, aku bisa berdikari. Bisa. Kau Amerika, Australia lo Inggris lo lingkis lo. Spirit suatu cara pandang tentang geopolitik menempatkan bangsanya sebagai sekeping bangsa di antara gelombang bangsa-bangsa dunia yang terjajah. Kita mengalami menjadi terjajah, mengalami menjadi dikolonialisasi sedemikian rupa. Marah, penjajahan tidak bisa dibenarkan dan aku mempelopori merdekanya seluruh Asia, Afrika, dan Latin Amerika. Punya wawasan macam itu. Apa yang dilakukan Prabowo? Niru pidato. Sama memakai baju gaya Bung Karno. Itu orang puber lah itu. Anak-anak puber ya kan niru itu kulit yang ditiru anak-anak puber itu. Perilaku kulit. Kulit-kulit. Itu apa yang namanya, kalau kita bicara modernisasi, anak-anak remaja itu tidak ngomong modernisasi. Mereka bicara westernisasi. Gaya barat. Prabowo gaya Bung Karno. Ya kenapa gaya? Intisarinya Bung Karno petik. Laksanakan, masih banyak kepingan-kepingan. Jutaan kepingan pikiran Bung Karno belum diwujud. Dan kalau kau bangga kepada Bung Karno, wujudkan itu. Tapi dia bangga pada si Jigrik. Siapa Jigrik? Siapa itu? Donald Bebek. Oh, Donald Trump. Ya. Trump. Ya kayak gitu dibanggain. Dan dia melindungi Israel itu.
keselamatan Israel. Itu yang ada di kepalanya mungkin waktu itu, Kang. Karena memang lagi concern ke Israel, bolehlah presiden begitu. Boleh bahwa seseorang pada suatu masa, mungkin jam, 2 jam, 3 jam, mungkin 1 hari, ada concern kepada satu negara tertentu. Tapi itu harus diselesaikan. Dan jangan diomongkan lebih dulu. Kalau itu akan menjadi program dibicarakan dengan DPR. Kita mau ke sono, ntar dulu. Ribet. Kita ini memanggul politik bebas aktif, non-blok. Kenapa lu ngeblok ke Amerika, umpamanya? Kenapa lu malah melindungi Israel? Urusan apa lo? Ya. Macam kayak gitu. Lagi pula lu menjadi apa nih? Vote of peace. Peace apa? Lu membayar dengan duit, emang duit lu? Kan duit kita itu pun yang dipakai itu. Iya. Nah itu presiden melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita menjadi the victim. Kita menjadi the victim. Ngapain duit kita jumlah triliun dipakai? Kalau duit ya namanya duit. Tapi kalau soal suatu harga diri bangsa kita yang kita memiliki politik bebas aktif, harga diri kita diinjak dan dilewati oleh dia, dipakai untuk kepentingan dia, ambisi dia. Jadi jangan lupa kalau menjadi pemimpin itu tidak bisa bertindak atas nama pribadi dan atas nama glorifying himself. Ya. Personal glorification. Tidak bisa. I'm the representation of my nation. Representation of the republic and the people. Oke. Ini pamungkas nih. 8 kita punya presiden. 8 kan presiden kita nih sekarang. Ya. Yang menurut Kang Sobari paling oke yang mana? Ya, kita belum pernah lupa dari catatan-catatan sejarah kita. Was the first? Oh, the first? Iya, Bung Karno. Bung Karno, seorang yang namanya pejuang semenjak masa sangat muda. Muda, pejuang. Jadi usia muda itu sudah mengorbankan hidupnya, sudah menyerahkan kehidupannya untuk bangsa. Tapi katanya Prabowo juga waktu muda berjuang. Oh, kita semua berjuang kalau cuma dalam pengertian itu. Oke. Tapi berjuang dalam konteks yang mana? Bung Karno untuk bangsa. Pembebasan bangsa dari ketertindasan. Dan dia menyebut putra sang fajar. Dia kekuatan daya kemerdekaan, cahaya dari timur. Putra sang fajar membawakan cahaya kemerdekaan bagi bangsa. Dan punya metafor-metafor. Dia memiliki spirit melawan Belanda. Tidak hanya Belanda itu diganyang dalam waktu tidak terlampau lama, tapi sesudah dia jadi beliau presiden, melawan itu all the force. Yeah. All the force itu pokoknya all established forces. Kita menjadi NEFOS, New Emerging Forces. Yes. Nah, seperti beliau sendiri, saya ini cahaya timur, itu kan New Emerging Forces. Dan memberontaklah dunia barat itu kejam. Yeah. Membuat kita Asia, Afrika, dan Latin Amerika itu sebagai underdeveloped countries, underdeveloped nation. Mereka menyebut diri mereka itu developed, established nation, dan affluent society. Tapi kenapa mereka? Aku ingat Gunder Frank, Bung.
Gunder Frank bicara tentang dependency theory. Kita ini, negara-negara kayak kita ini dianggap in the periphery. Mereka yang namanya orang barat-barat yang makmur, yang menganggap dirinya maju, itu the center. Itu kekuatan global itu bagi dua. The center and the periphery. The center itu yang nipu-nipu kita, yang mengatur perdagangan kita, yang mengatur semua urusan keuangan, corak finansial, dan bagaimana beroperasinya politik global. Kita di periphery, itu kita negara-negara yang diperes. Mana Lombok dari kamu, mana Terong dari kamu, mana cabai, mana cengkeh dari kamu, mana tembakau. Kirim ke sana untuk malian. Lu minyak lu dari lu, kirim ke sana. Ditipu. Itu model kolonialisasi baru. Neokolonialisme. Neokolonialisme dan kolonialisme dan Kapitalisme. tidak. Ya, ada neokolonialisme dan mengapa aku jadi lupa dengan urusan. Pokoknya penjajahan dalam corak baru, penjajahan kapitalisme, neokapitalisme. Tidak kapitalisme. Nah, itu omongan itu nanti simak. Imperialisme. Neokolonialisme. Neoimperialisme. Dua kekuatan itu hadir sama kita di zaman yang namanya ini zaman merdeka ini. Di kolonialis. Tapi kita masih bisa dong berharap dengan Prabowo. Masih bisa berharap sama Pak Prabowo. Mengantarkan kita minimal sampai 2029. Prabowo sendiri mungkin tidak berharap. Mungkin dia sendiri tidak berharap. Kenapa? Ya karena dia tidak sadar bahwa dia diperalat. Diperalat oleh? Iya, oleh Jokowi lah. Masa? Ku bantu kau menjadi presiden. Ku keluarkan itu bantuan, bansos ku keluarkan itu bantuan langsung tunai, bantuan segala. Gua yang punya duit. Dari duit itu gua menangin tuh. Tapi ada syaratnya, anak gue lo wakil. Diperalat. Dan Prabowo nggak pernah diperalat. Gue peralat lo sukseskan gue jadi presiden, anak lo boleh ikut sama gue. Tapi sudah gitu kan, dia nggak punya cara. Bagaimana ya nih bocah ini, dia nggak ngerti apa-apa, ini mau diapakan nih. Prabowo kan keteteran dalam urusan gitu. Ya. Dan dia supaya dia tidak keteteran, dia udah mikir, ngapain gue mikir. Prabowo nggak ada agenda yang betul-betul bisa kita muliakan ya. Agenda yang namanya apa ini? Makan jadi bergizi gratis. Sumber korupsi itu. Makan bergizi gratis. Macam kayak gitu. Itu bukan agenda karena duitnya nggak ada dan diadakan melalui duit pendidikan. Itu risky agenda. Itu spekulatif agenda. Bukan sesuatu yang purely good, absolutely functional. Tidak punya itu, pikiran itu. Spekulatif. Iya. Sangat spekulatif. Dan sekarang ketika ternyata orang di sekitarnya bandit-bandit pada makan. Yang makan kan bukan anak-anak itu. Yang makan itu penyelenggara-penyelenggara itu yang kaya mendadak. Iya, betul. Nah itu agenda apa, Bung? Seorang presiden yang agendanya seperti itu, bukan presiden itu. Karena dia tidak well calculated, tidak well planned, dan tidak melihat itu fungsi masa depan yang mau dicapai. Jadi pertanyaan, gimana Prabowo ya? Kalau dilihat dari ambisinya yang dikeluarkan dalam pidato-pidato, dia adalah ambisi. Oke.
dia adalah sesuatu perjuangan. Untuk mewujudkan apa yang dia mau kan? Pidato, Oh pidato. tapi tindakannya yang berupa program, yang berupa apa namanya, urusan-urusan real birokrasi, well control, well planned, well implemented. Apalagi yang namanya ini Bung, kalau pakai bahasa LSM, good governance, partisipatif, Ya. transparent, accountable. Oke Kang Sobari. Wah, kalau sudah ngomong Prabowo, kalau diukur dari 3 ini, 0. Ya, saya nggak ingin melukai pendukung-pendukungnya. Ya, pendukung-pendukung juga mesti punyalah kesadaran macam itu. Yang kita dukung itu punya potensi macam apa. Ya, kayak gitu mestinya. Jadi kalau anak Sumitro bisa ditipu oleh anak orang kampung, kemana anak Profesor Sumitro ditipu oleh anak kampung lahir pinggir kali? Lalu itu orang tua mereka. Sekarang dia jenderal, ditipu, diperalat oleh orang yang sekedar jadi wali kota tempo hari. Masa kekuatannya macam apa? Kejenderalan dia, kalau dia jenderal Kopassus seperti layaknya Pak Sunarko atau lain-lain kayak gitu, lebih tinggi lah dari siapapun. Ya. Lebih tinggi dari siapapun. Gue kuasa dalam ilmu gue, ilmu pertahanan. Tapi di antara cara suatu bangsa bertahan, yang paling asasi itu rakyat dikasih sandang pangan cukup. Nah itu pertahanan utama. Bedil membedil itu datang belakangan. Ya. Baik, itu tadi teman-teman kritikan tajam dan membangun dari Kang Sobari. Budayawan kita ngopi dia habis ngeritik aus sebenarnya. Matur nuwun sangat Kang Sobari atas petuahnya, kritik-kritikannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentu saja nanti Kang Sobari kalau diundang lagi mau kan? Oh, akan datang, nggak diundang gue datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.